Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal, Rabb alam semesta ini. Dialah yang menciptakan kita semua. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Allah Jalla Jalaluh yang memberikan rezeki kepada kita. Mungkin anak-anak melihat kondisi dirinya. Jari-jari yang bisa bergerak. Pendengaran yang bisa mendengar. Siapa yang ngasih pendengaran kita ini? Siapa yang menciptakan kaki sehingga kita dapat berjalan? Siapa yang menciptakan kedua mata sehingga kita dapat melihat? Siapa yang memberikan kepada kita akal sehingga kita dapat berpikir? Semua itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kenapa kita diperintahkan untuk senantiasa memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla? Setiap sholat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak sah sholat seorang hamba tanpa muji Allah Azza wa Jalla. Karena memang semua yang ada pada diri kita dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin kalau bicara makan, kita makan tuh orang tua kita mungkin yang membelikan. Tapi siapa yang memberikan rezeki kepada orang tua kita? Allah Jalla Jalla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Baik, buat anak-anak yang ada di pesantren kilat ini, ana mau tanya, kapan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam lahir? Nah, Afwan Ustaz, bisa diulang pertanyaannya? pertanyaannya kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir? Pada hari Senin tahun gajah Ustaz. Hari Senin tahun gajah. Tanggalnya? Tanggalnya banyak khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tanggal 9, 10, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Masya Allah, barakallah. Ada yang mengatakan bulan Ramadan. Baik, pertanyaan selanjutnya, kapan meninggalnya Rasulullah SAW? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya? Dua belas Hijriah. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun? 12 Hijriah. 12 Hijriah, ya lebih 1 tahun itu. Udah benar. Jadi tahun 11? Tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Iya, ahsan. Barakallahu fikum. Baik, anak kepingin tanya yang kedua. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita bersolawat kepada Nabi SAW? Nah, yang paling depan, yang sebelah kiri. Paling depan sebelah kiri. Agar mendapatkan syafaat dari Nabi. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam jamaah. Iya, anak-anak kita tuh bersolat kepada Nabi SAW yang pertama karena kita cinta kepada Rasulullah SAW. Yang kedua,
yang bersalawat kepada Nabi SAW akan mendapatkan 10 salawat dari Allah Azza wa Jalla. Dapat 10. Sekali kita salawat mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Kemudian tadi yang disebutkan, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pelit-pelit untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, khususnya ketika kita mendengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Baik. Kenapa adik-adik kok ikut pesantren kilat ini? Yang sebelah kanan. Depan paling kanan. Nah, siapa namanya? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebutkan namanya. Kois. Faiz. Tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, kan bisa di rumah, Faiz. Apakah mendekatkan diri itu harus ikut pesantren kilat? Enggak. Berarti ada sesuatu yang lebih di pesantren kilat ini. Apa yang Faiz lihat? Faiz dapat apa di sini? Yang mendapatkan ilmu. Dapat ilmu. Masya Allah. Dapat banyak-banyak, dapat sedikit. Nah. Untuk mendapatkan ilmu. Iya, yang Faiz dapatkan kan ini udah berapa hari di pesantren kilat. Yang Faiz dapatkan banyak apa dikit ilmunya? Banyak, Ustaz. Banyak ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nah, insya Allah semuanya dapat ilmu banyak selama beberapa hari berkumpul bersama kawan-kawan yang sebagian mungkin baru kenal di pesantren kilat ini. Dan mungkin sebagian sudah kenal sebelumnya. Kemudian duduk bersama, belajar, menuntut ilmu. Tapi ketahuilah adik-adik, kadangkala ada perampok-perampok ilmu. Ada orang yang gak bisa sampai dapat ilmu. Padahal dia berada di tempat yang penuh dengan ilmu. Ada peribahasa, bukan peribahasa, perumpamaan di bahasa Indonesia itu, tikus mati kelaparan di lumbung padi. Siapa yang pernah lihat? Nah, siapa yang pernah lihat tikus mati kelaparan di lumbung padi? Nggak ada yang pernah lihat. Tapi siapa yang tahu artinya? Apa arti perumpamaan ini? Tikus mati kelaparan di lumbung padi. Insya Allah semua pada belajar. Nah, yang pakai masker merah. Mana yang pakai masker merah? Nah, siapa yang tahu? Nah, yang pakai masker merah mana? Tapi siapa yang tahu artinya? Tikus mati kelaparan di lumbung padi. Tikus mati kelaparan di lumbung padi. Gak pernah dengar, Ustaz. Gimana?
nggak pernah dengar perumpamaannya. Nggak pernah. Pernah ngeliat nggak tikusnya? Belum. Tikus masa nggak pernah ngeliat tikus? Tahu, Ustaz? Tayyib, barakallahu fikum. Siapa yang pernah dengar? Masa sekelas nggak ada yang pernah dengar? Tikus mati kelaparan di lumbung padi. Nah, Tayyib, yang ikut di Zoom mungkin ada yang mau jawab. Nah, peserta ini Anda lihat cukup banyak peserta Zoom. Ada 32 orang nih. Ada 30 orang. Tapi siapa yang mau memberikan penjelasan kepada anaknya ya. Mungkin orang tuanya memberikan penjelasan kepada anaknya nih. Nah, silahkan. Baik. Kalau nggak ada nanti dicari. Nah, tafadhol. Abu Ihsan, Ustaz. Tafadhol Abu Ihsan. Lumbung padi adalah tempat makanan bagi tikus. Tapi tikus itu sendiri malah mati di tempat banyak makanan buat dia. Ini berarti ada masalah di situ, Ustaz. Dan matinya mati kelaparan dia. Betul, matinya mati kelaparan, padahal dia berada di tempat makanannya dia. Masya Allah, Masya Allah. Sahih. Ya. Jadi bayangin ya, seharusnya tikus itu hidup sehat. Bahkan dia kalau mati pun mati kekenyangan seharusnya. Karena dia berada di tempat lumbung padi, tempat penyimpanan padi. Tikus itu di sawah itu banyak makan padi. Gimana sekarang dia berada di gudangnya padi? Seharusnya dia mati kekenyangan desa, tapi ternyata dia mati kelaparan. Berarti ada masalah dengan dia. Ini yang akan kita bicarakan, kenapa ada orang-orang yang seharusnya berilmu di tempat banyak ustadz ya. Dengan sekarang fasilitas untuk belajar, kalau bicara YouTube, subhanallah ada banyak ilmu di sana. Bicara internet, subhanallah kita yang kalau orang mau belajar ilmu, seharusnya dia jadi ulama. Mau bahas apa? Mau bahas tafsir? Ada. Mau bahas fikih? Ada. Kita lihat nih ya. Internet ini seperti lumbung padi tadi. Yang semua sarana untuk menuntut ilmu, materi-materi insya Allah ada semua di sana. Yang ulama terdahulu mungkin tidak merasakan kondisi sekarang. Adik-adik bisa bayangin ya, dulu ulama kalau mau belajar itu berangkat dari Irak menuju ke Yaman. Ribuan kilometer mereka berjalan kaki kadang-kadang. Sampai ceritanya Abu Thahir, Bultu Daman Marratain, dia mengatakan aku kencing darah 2 kali. Marratan di Makkah wa marratan di Baghdad. Sekali aku kencing darah ketika di Mekah dan sekali ketika di Baghdad. Kenapa? Karena dia harus berjalan kaki tanpa alas kaki, nggak punya dia. Dan dia harus bawa bukunya dan di punggungnya, kecapean dia. Dulu belum ada percetakan buku. Sekarang subhanallah. Sahih Bukhari, karya Imam Bukhari. Dulu orang kalau kepingin punya kitab Sahih Bukhari, itu harus nulis. Kalau enggak dia minta dituliskan. Sekarang di handphone kita, kitab itu ada. Maka kalau di masa kini, masih ada orang-orang yang seperti tikus tadi. Hidup di tempatnya ilmu, di wadahnya ilmu, sarana semua telah dimudahkan sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia hidup dalam kebodohan. Jadi yang pertama yang menjadi perampok ilmu itu kebodohan itu sendiri. Jadi ada orang yang nggak tahu cara menuntut ilmu. Atau dia nggak tahu dengan ilmu yang bermanfaat. Mana sih ilmu yang bermanfaat?
Jadi perampok pertama adalah kebodohan itu sendiri. Kita semua tahu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ditanya, antum mau masuk surga? Semua ngomong, ayo tentulah Ustaz, siapa yang gak mau masuk surga? Tapi ini orang gak tahu jalan ke surga. Gimana dia punya keinginan tapi dia gak tahu jalan ke surga? Adik-adik kalau dikatakan mau berangkat ke Bromo, ya berangkat, mau liburan ke Bromo kita, atau mau ke Batu. Ya kepingin semuanya. Lalu dikatakan tahu jalan ke Batu. Wallahu a'lam. Atau jahil itu ada dua. Kebodohan itu ada dua macam. Ada kebodohan yang disebut jahlun basit. Kebodohan yang sederhana. Yaitu memang orang nggak tahu. Kalau ditanya, kamu tahu nggak Denpasar itu di mana? Dia nggak tahu. Tapi ada bodoh murakkab, jahil murakkab, kebodohan kuadrat. Ditanya, kamu tahu nggak Denpasar di mana? Iya, di mana? Di Kalimantan. Dia yakin di Kalimantan, tapi salah gitu. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang cerdas, paham tentang cara membuat jembatan atau membuat gedung tinggi di Surabaya. Tapi dia nggak tahu jalan menuju ke surga. Karena sibuk dengan dunia dia. Di sini tugasnya para ulama untuk menjelaskan kepada manusia itu supaya mereka ngerti. Dan manusia juga supaya mereka punya niat mau belajar. Masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam disebut apa? Masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Disebut masa apa? Zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah. Baik. Zaman jahiliyah Ustadz. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Karena kebodohan orang itu sendiri Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Jazakallah khair. Iya jemaah, zaman kebodohan. Kenapa? Patung disembah. Bayangkan patung dianggap Tuhan. Ini yang namanya jahil murakkab. Kebodohan kuadrat, patung disembah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu yang paling besar nggak dihancurin sama Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka tanya, man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang melakukan ini dengan Tuhan-Tuhan kami? Jadi Tuhan-Tuhannya bisa dihancurin. Mereka mengatakan, oh kita mendengar ada pemuda yang menyebut-nyebut berhala ini, namanya Ibrahim. Kata mereka, datangkan Ibrahim. Lalu ketika Nabi Ibrahim didatangkan, ditanya Nabi Ibrahim, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini dengan Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, engkau tanya sama dia. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang paling besar nih yang melakukan itu. Coba tanya sama yang udah hancur tuh, tanyain, siapa yang menghancurkan kalian? Mereka sadar. Loh gimana mau tanya sama batu? Kan kau tahu mereka nggak bisa ngomong. Loh kalau mereka nggak bisa ngomong kok disembah? Kok engkau beribadah kepada sesuatu yang nggak bisa berbicara, yang kalian bikin sendiri? Ini namanya jahil murakkab. Makanya masa sebelum Nabi Muhammad SAW disebutkan masa jahiliyah.
Di Ka'bah itu ada 360 berhala di Ka'bah itu. Subhanallah jemaah. Maka kita perlu belajar, perlu kemauan supaya berilmu. Yang kedua, yang menjadi perampok ilmu ini syahwat. Hawa nafsu. Orang itu kalau hawa nafsunya diturutin, maka maunya yang enak-enak dia. Dikasih tahu ini nggak boleh. Ini dikasih tahu dia, Mas, ini haram. Sedikit-sedikit haram, ini haram, itu haram. Enggak. Yang haram itu sedikit. Bukan sedikit-sedikit haram, tapi yang haram itu sedikit. Hanya manusia kalau mengikuti hawa nafsunya, maka nggak bisa dikasih tahu. Kita sampaikan umpamanya, Bapak atau ya kawan kita, Mas, pacaran itu nggak boleh loh. Adik-adik, nah pacaran boleh apa enggak? Saya boleh Ustaz. Baik, siapa yang punya pacar? Angkat tangan. Pacaran. Nah, baik, alhamdulillah adik-adik nggak ada yang pacaran. Pacaran nggak boleh. Tapi melihat nggak orang-orang di luar sana pada pacaran? Banyak kan? Mereka berpacaran, pergi berduaan dengan pacar mereka, melakukan kemaksiatan. Kalau dikasih tahu, biasanya marah. Dan ini menjadi perampok ilmu. Orang itu akhirnya nggak bisa jadi orang berilmu. Padahal kita tahu, para nabi itu tidak mewariskan rumah. Tidak mewariskan kota. Tidak mewariskan uang. Enggak. Yang diwariskan para nabi itu ilmu. Makanya para ulama itu pewaris para nabi. Kadang-kala kita ngelihat ada orang yang sampai tua, ya nggak punya ilmu. Ketika dikasih tahu dia selalu condong kepada syahwatnya. Yang menurut nafsunya itu enak, dia ikutin. Kalau berat, dia tinggalkan. Dan ini yang menghalangi manusia dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalaupun sudah dapat ilmu, kadangkala dia lebih mementingkan syahwat dia. Saya mau tanya sama adik-adik. Tahu nggak sama koruptor di Indonesia? Nah, banyak nggak koruptor di Indonesia? Banyak nggak? Banyak banget Ustaz. Banyak banget. Tapi mereka orang-orang berpendidikan atau tidak berpendidikan? Sangat berpendidikan. Kadangkala mereka itu bupati. Kadangkala mereka itu gubernur, menteri. Loh, kok bicara menteri ini pendidikannya tinggi loh. Cuma karena dia mengikuti syahwatnya, dia ngerti. Dia paham. Kalau korupsi itu nggak boleh. Makan harta umat itu haram. Tapi karena dia mengikuti syahwatnya, ilmunya jadi hilang. Maka ingat yang kedua ini, yang menghalangin orang dari menuntut ilmu itu dikuasain sama syahwat, sama hawa nafsu. Kadang-kala dia nyari yang mudah-mudah aja lah. Kalau ada ustadz mengatakan ini haram, ada yang mengatakan halal, ana ikut yang halal aja. Yang ketiga, yang merupakan perampok ilmu yang paling dahsyat ya, adalah iri dan sombong. Orang kalau punya sifat iri, hati-hati. Biasanya orang itu akan iri dengan yang satu kerjaan, satu profesi. Dan kita tahu kenapa iblis diusir dari surga. Karena dia, siapa yang tahu?
Kenapa iblis diusir? Nah, yang paling belakang tuh. Sebelah. Siapa yang angkat tangan barusan? Nah, fadhal. Nah, silahkan. Sombong. Karena sombong dan hasud. Betul. Dia iri nggak sama Nabi Adam? Ya. Iya. Barakallahu fikum. Nah, jazakallah khair. Betul jawabannya. Jadi, iblis itu diusir dari surga karena dia iri dan sombong. Kesombongan dia nampak dari ucapannya. Ketika dia mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Dan kesombongan kalau melahirkan hasud, biasanya hasudnya itu jadi kedengkian. Kenapa iblis mengeluarkan atau dia berupaya untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga? Karena hasudnya dia. Kok enak-enakan Adam di situ? Bagaimana dia berpikir Adam bisa keluar dari surga? Dan itu yang terjadi dengan kesombongan dan hasud. Maka orang yang sombong gak akan pernah berilmu. Ilmu itu adik-adik ada 3 jengkal. 3 jengkal apa 3 jengkal ya? 1, 2, ini 2, ada 1 lagi 3. 3 jengkal. Orang biasanya kalau baru dapat ilmu 1 jengkal, itu sombong. Merasa tahu segala sesuatu. Itu. Kalau masuk ke jengkal kedua, dia akan tawadhu. Dia akan merendahkan diri. Tapi kalau masuk jengkal yang terakhir, dia akan merasa nggak tahu apa-apa. Itu ilmu. Maka orang yang sombong sulit mau belajar. Kadang-kadang dilihat ustadz yang menyampaikan, oh lebih muda dari dia. Dia nggak mau dengerin. Yang menyampaikan ilmu, ya mungkin dulu teman SMA sebenarnya. Cuma sekarang dia belajar ilmu. Jadi dia merasa selevel lah, ada apa belajar sama dia. Ini termasuk yang menghalangi orang dari menuntut ilmu. Maka tolong hilangkan perasaan merasa lebih baik dari orang lain. Ahibati fillah. Ana ingat dengan mahfudhot ya, dulu kita disuruh menghafal beberapa bait syair. Dia mengatakan tawadhu. Tawadhu takun kan najmi la halinadhirin ala safahatil ma wa huwa rafi. Umpamanya atau kita melihat ya di laut kita kelihatan bintang itu mamanya dari air itu. Di bawah itu bintang, tapi sebenarnya dia berada di atas. Kita melihatnya di bawah, tapi dia tinggi. Itu orang yang tawadhu. Wala takun kaddukhan. Jangan engkau menjadi seperti asap. Ya'lu bi nafsi. Asap itu naik ke atas. Naik ke atas ke lapisan ozon mungkin. Wahuwa wadhi. Dia itu rendah. Gak ada yang suka sama dia. Dan ingat tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Nah, itu. Baik, kemudian yang keempat, malu bertanya. Kadang-kadang orang punya masalah ya, di kelas. Teman-temannya tanya, dia diem dong. Dia pikir udah selesai pulang keluar.
Di kelas dia setahun nggak pernah tanya. Nggak pernah ngacung. Ada nih di kelas yang selama pesantren kilat cuma duduk doang, dengerin doang, atau kadangkala tangannya ditaruh di sini. Ngapain kau udah kayak gitu jemaah? Ngantuk. Jadi taruh di sini tangannya. Karena lihat sebagian ada yang mulai jatuh-jatuh. Nah, coba dilihat teman-temannya di sampingnya atau di depannya. Ada yang ngantuk enggak? Ada yang tidur? Mana yang tidur? Barakallahu fiik. Enggak, insya Allah. Udah bangun, duduk yang seger. Makanya nanti itu kalau sekolah, kursinya, Ustadz Gema. Ustadz, kayaknya nanti kalau sekolah kursinya itu yang nggak ada senderannya, Ustadz. Jadi anak-anak itu belajar beneran. Kalau ada senderannya kan enak gitu, Ustadz ya. Buat tidur itu. Jadi yang selanjutnya tadi, termasuk yang merampok ilmu itu rasa malu ya. Sehingga orang-orang dapat ilmu banyak, kita nggak dapat apa-apa. Setahun kita sekolah, 2 tahun kita sekolah, nggak dapat apa-apa. Nggak pernah tanya. Malu tanya. Ada satu peribahasa di Indonesia, malu bertanya. Apa? Sesat di jalan. Sesat di jalan. Sekarang orang berpikir malu bertanya jalan-jalan, kata dia. Iya, itulah perampok ilmu tadi. Dengan dia malu bertanya, dia ke sana kemari macam nggak dapat apa-apa. Maka tolong, sifat malu ini sifat yang baik. Tapi dalam menuntut ilmu, dalam belajar, ya dikesampingkan dahulu. Kita bertanya dengan adab. Kalau mungkin kita malu bertanya dengan lisan, maka dengan tulisan. Supaya adik-adik dapat ilmu itu. Kemudian yang selanjutnya, yang merampok ilmu ini nggak murojaah. Udah dapat ilmu, Masya Allah dia semangat. Awalnya dia bodoh, terus dia belajar. Kemudian dia menjauhi syahwat dan nafsunya. Dia tidak sombong. Dia tidak hasad, dia tidak pemalu dalam menuntut ilmu, tapi dia nggak murojaah. Tidak mengulangi apa yang dia hasilkan. Makanya kadang-kala belajar 6 tahun, habis 6 tahun habis ilmunya. Dulu pernah hafal Quran, dulu pernah hafal hadis, dulu pernah mondok, dulu pernah kuliah. Sekarang hilang semua ilmunya. Karena tidak dimurojaah. Dan yang terakhir, tidak diamalkan. Jadi ilmunya nggak dimurojaah, nggak diamalin, hanya hilang tuh ilmu. Barakallahu fiik, mungkin tuh Ustadz Gema yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan buat adik-adik yang semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Insya Allah, kalau memang sekarang pesantren kilatnya nggak bisa full ya, karena memang ada masalah, ke depan insya Allah bisa lebih baik lagi. Dan anak kepingin sebenarnya hadir ke tempat adik-adik kumpul di sana. Barakallahu fiik. Ustadz Gema, tempat kita ini udah azan dari tadi Ustadz. Nah Ustadz, gimana Ustadz? Sudah azan dari tadi Ustadz. Kayaknya kita harus ke masjid ini Ustadz. Iya Ustadz, di sini juga sudah azan Ustadz ini. Masya Allah. Kayaknya lebih dulu Jember kayaknya ya. Lebih dulu Jember gitu. Taib, ana serahkan ke Ustadz Gema. Jazakumullah khair Ustadz. Nah Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Adik-adiknya ini anak santri-santrinya juga sangat antusias Ustadz, mengikuti kajian ini Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu Masya Allah. fiik. Gimana, ada Mungkin satu pertanyaan kalau memang ada yang ingin bertanya Ustadz.
dari santrinya katanya ada yang mau bertanya, apa masih ada waktu Ustaz? Mungkin wahid, ma fi muskilah. Tafadhal Ustaz. Satu pertanyaan Ustaz. Ya, satu pertanyaan. Mana tadi mic-nya? Iya, tanya. Silakan, tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Tafadhal. Siapa namanya? Disebutkan dari mana asalnya? Ana Zufar Ustaz dari Pacitan. Masya Allah. Barakallahu fiik Zufar. Tafadhal Zufar. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, apa ya Ustaz? Ini pertanyaan Ana ada dua Ustaz. Nah, Langsung aja. Yang pertama adalah masalah sebagian atau kebanyakan orang itu kan ketika sendirian rasa takut kepada Allah itu kan berkurang, jadi futur. Nah, yang kedua adalah pertanyaan Ana adalah bila seseorang itu tertekan atau mempunyai masalah, maka dia kembali futur dan kayak nggak ada rasa takut kepada Allah itu Ustaz. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Jazakallahu khair. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Allah mengatakan, Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dalam kondisi Allah itu ghaib. Dalam kondisi dia sendirian. Dia sedang di tempat yang rahasia, nggak ada orang di situ. Maka bagi mereka itu maghfirah, ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Tapi pertanyaannya bagaimana menghadirkan rasa takut ketika sendirian? Merasa diawasi sama Allah Azza wa Jalla. Caranya yang pertama minta sama Allah Azza wa Jalla. Minta. Rasulullah SAW minta. Beliau berdoa mengatakan, Wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahada. Ya Allah, aku minta rasa takut kepadamu dalam kondisi aku sendirian atau dalam kondisi banyak orang terang-terang. Minta sama Allah. Doa yang sering Nabi baca di majelis bersama para sahabatnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, aku minta rasa takut kepadamu yang dapat menghalangiku dari berbuat kemaksiatan. Jadi diminta. Kemudian yang kedua, banyak berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Kita tuh kalau berzikir, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, kita sedang membangun benteng atau tameng yang menyelamatkan kita dari setan. Setan itu terus membisikkan keburukan. Dengan kita berzikir, rasa takut ada dan setan bisa menjauh dari kita. Kadangkala kita ketika sendirian berhenti berzikir. Maka tatkala itu minta rasa takut, berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, mengenal Allah. Kita tuh kalau ada orang yang melihat kita berbuat dosa, kita malu. Gimana kalau Allah yang melihat kita berbuat dosa? Kemudian mengingat azab Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi ketika kita berbuat dosa, ajal kita datang. Atau kita akan mendapatkan bala dan musibah. Namun ketika nggak mampu, perasaan itu datang, tinggalkan tempat sendirian itu. Keluar dari tempat itu. Cari tempat yang banyak orang. Dengan cara seperti itu, kita bisa menyelamatkan diri kita. Karena ya kadangkala lemah iman kita tatkala kita sendirian. Adapun kalau bicara tatkala kita tertekan ya, kita punya masalah yang membuat orang itu kadangkala futur. Hati-hati dengan masalah ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Ada orang yang menyembah Allah itu di pinggiran. Kalau dia dapat nikmat, dia tetap beriman. Kalau dia dapat musibah, bahkan dia bisa murtad. Kelak akan ada satu masa di mana di pagi hari orang itu beriman, sore harinya sudah kafir. Sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Yabi'udinahu. Dia jual agamanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Padahal kalau kita lihat, masalah yang menimpa hamba ini, itu karunia dari Allah.
Allah tuh kalau cinta sama hambanya, Allah kasih masalah dia. Allah kasih petaka dia. Maka seharusnya tatkala kita punya masalah, kita berbaik sangka sama Allah. Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Jadi masalah yang menimpa kita, jadikan sebagai ladang pahala buat kita, agar kita tadi tidak tertekan. Enggak, masalah ini insya Allah ada solusinya. Dan kita tahu orang yang paling besar cobaannya, yang paling banyak masalahnya itu para nabi, bukan orang-orang kayak kita. Selain kita, dalam kondisi punya masalah itu, sering-sering curhat sama Allah Azza wa Jal. Kalau memang perlu ngomong sama orang, datang. Jangan disimpan sendiri. Para sahabat kalau punya masalah, datang bertanya kepada Nabi SAW. Apa yang harus dilakukan? Dan Nabi memberikan solusi. Jadi kadang-kala kita butuh kawan untuk mendengarkan curhatan kita. Selain kita sendiri mengadu dan mengeluh kepada Allah Azza wa Jal, kita curhat kepada kawan supaya ada yang memberikan solusi dan paling tidak mendoakan kita. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Ustadz Gema, Anda mohon undur diri ya, karena sudah waktunya qomat kayaknya di masjid dekat rumah ini. Buat santri-santri, sampai berjumpa kembali. Insya Allah semangat terus belajar. Jangan kendor berzikir dan jaga keimanan kita. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.